Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-20, tanggal 20 Januari 2025. Diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat yang pertama, dengan perikop hamba Tuhan. Sebagai ayatnya atau nats dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenaan. Kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata Tuhan, lihatlah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku. Dalam bahasa Batak Siganupari, didok songonon. Songonon do didok Jehovah, ondo naposokku nahutogu, naung hupilit, tu ibana do lomorohaku, nunga hubahen tondikku tu ibana, asa buanonna hasitongan tuganu bangso. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Yosua pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7. Daerah yang masih akan direbut Yosua. Jadi daerah yang masih akan direbut kemudian bacaan malam diambil dari kitab Roma atau surat Apostol Paulus ke jemaat Rom pasal 4 ayat 9 sampai dengan 15. Permasalahan atau peraturan masalah sunat. Itulah bacaan malam. Kemudian kita masuk dalam pedoman kita pada bulan Januari tahun 2025 adalah dengan topik kesatuan dalam panggilan. Pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh manusia satu dan banyak anggota-anggotanya, dan segala anggota itu walaupun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah Kristus. Jadi tetap di sini kita katakan adalah dalam tubuh manusia berbeda-beda, namun tidak pernah ada yang lebih terpenting. Semua adalah penting dan tergabung dalam konsepsi sistem. Saling berhubungan, saling membutuhkan, saling menentukan, dan saling memengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya.
Demikian pula lah Kristus. Dari manusia berbagai-bagai suku dan etnis bergabung dalam satu tempat di rumah Tuhan, yaitu bait suci, setelah dibaptis atau disahkan menjadi anggota kerajaan jemaat Allah, anggota kerajaan surga. Namanya telah terdaftar di buku pustaha. Dan kemudian karena Kristus identik dengan rumah Tuhan. Dan kenapa dikatakan rumah Tuhan? Karena disitulah perkumpulan dari orang-orang yang telah dibaptis, baik itu pengkhotbah, baik liturgis, penatua, para pendeta, jemaat, pemusik, dan juga banyak kor-kor atau paduan suara. Dan mereka juga semua bersatu di dalam tubuh Kristus atau di rumah Tuhan adalah dengan kesatuan panggilan untuk melayani kemuliaan Tuhan. Jadi tetap berada dalam konsepsi sistem, saling menentukan, saling berhubungan, saling memengaruhi, dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga di sini tidak ada istilah superhero atau merupakan seolah-olah dia sebagai pahlawan, tidak ada. Atau inferior, merasa direndahkan, tidak ada. Atau superior, menganggap dirinya lebih hebat, tidak. Semua adalah kesatuan panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah topik kita dalam bulan Januari tahun 2025 untuk memulai tahun ini. Kemudian sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 1. Dan tadi telah kita lihat bahwa kata Tuhan, lihatlah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku. Jadi hamba Tuhan merupakan yang dipilih, yang didukung, dan menyenangkan hatinya. Siapakah kiranya gambaran tersebut? Kita tahu siapa terkenal dalam Alkitab yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa? Mulai dari perjanjian lama, kita lihat yang menyenangkan hati Tuhan adalah Nabi Nuh. Ya. Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena begitu diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, langsung dibuat. Tidak bertanya buat apa, tidak menolak, ya. Karena dia tahu Tuhan Maha tahu. Kalau sudah perintah dari Tuhan, itu tidak boleh dibantah atau dilawan. Karena rencana Tuhan, kasihnya kekal dan abadi. Nah, kemudian siapa lagi yang kita kira yang menyenangkan hati Tuhan?
yaitu Abraham. Abraham sangat menyenangkan hati Tuhan, karena dia mau diperintahkan kemana dia pergi tanpa dia ketahui. Tapi Abraham pasti juga yakin pada Tuhan, tidak mungkin membawanya ke tempat yang tidak baik, pasti baik. Dan kemudian waktu dia mempunyai anak Ishak, Tuhan meminta anaknya, padahal dia sudah lama menunggu anak tersebut. Ya, sudah lama. Kalau secara sadar, kalau dia tidak yakin sama Tuhan, mungkin dia bisa bilang, aduh, kau ambil lagi, masa itu dipelein, terus anak saya bagaimana? Nah, kira-kira begitu. Tapi dia tidak. Diberangkatkan anaknya pergi ke gunung dan dibawa oleh hamba-hambanya. Kemudian sampai di tempat tersebut, langsung dibaringkan anaknya untuk dipotong. Tapi anaknya bertanya, mana domba yang mau kita potong? Jawab Abraham, nanti Tuhan akan menunjukkan. Dan begitu sampai di gunung, akhirnya waktu Abraham mau menyembelih Ishak, datang suara dari Allah, Abraham, Abraham, jangan lakukan itu. Ambillah domba yang ada di situ, katanya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian Daud juga sangat menyenangkan hati Tuhan. Pertama, Daud tidak pernah ada benci dalam dirinya, walaupun dia dibenci oleh orang, ya, dan bahkan Daud dibunuh, ya, tapi Daud tetap tabah. Ya. Daud tetap tidak mau dia membenci orang, karena sudah dikatakan oleh Daud, ya, dalam Mazmur 23 ayat 6 dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian yang paling menyenangkan hati Tuhan dari Daud adalah pada saat Daud berpikir hendak membangun rumah Tuhan, karena dia sangat prihatin bahwa peti perjanjian berada di kemah Tuhan, sedangkan Daud sudah berada di istana dengan kau ares yang bagus dari Libanon. Dia berpikir, saya tidak mau kalau peti perjanjian itu berada di kemah. Saya harus bangun rumah Tuhan supaya dia ditempatkan di sana. Itulah pikiran Daud. Datanglah Nathan, lakukanlah yang terbaik, karena kau sudah ditolong oleh Tuhan Allah. Itulah saran daripada Nathan. Namun pada saat itu juga Allah menyampaikan pesan kepada Daud melalui Nathan. Ya, apa pesan Allah? Nathan sampaikan kepada Daud bahwa bukan dia yang membangun rumah bagiku, tetapi anak kandungnya sendiri akan kuangkat menjadi menduduki tahta kerajaannya, dan dialah yang membangun rumah bagiku. Dan kemudian dari keturunannya lah menjadi raja segala raja untuk memerintah
selama-lamanya di Sion. Itulah pernyataan Allah. Dan ini keluar dari Allah karena dia melihat pikiran dan hati Daud yang sangat-sangat baik. Bahkan Allah mengatakan, selama ini saya mengembara mulai dari Mesir katanya, sampai ke Gunung Sinai. Saya selalu berada di kemah. Tidak pernah dibuatkan bagi saya suatu tempat yang bagus. Tapi saya tidak mengeluh, kata Tuhan Allah. Namun, walaupun demikian, tidak ada seorang pun yang pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Daud. Tidak ada. Satu pun. Tidak ada memikirkan. Ya. Padahal sudah jauh perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Tapi tidak ada satu pun yang memikirkan seperti pikiran Daud untuk menempatkan aku di bait suci. Maka Allah mengatakan, dari keturunanmu lah ada 2 janji diberikan kepada Daud. Anak kandungmu sendiri yang membangun rumah bagiku. Itulah Raja Salomo. Kemudian anak keturunanmu, dari keturunanmu lah yang akan menduduki dan yang menjadi raja segala raja, dan pemerintahnya ada di Sion. Siapakah itu? Itulah Yesus. Jadi di sini juga dikatakan oleh Allah, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan Allah adalah Yesus. Kata Tuhan, lihatlah hambaku yang kudukung, orang pilihanku, yang menyenangkan hatiku. Jadi menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kepadanya dia berkenan. Kalau kita lihat waktu Yesus, ya, dan kelahiran Yesus pun itu adalah melalui nubuat daripada Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, ya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Yesus yang dikatakan dalam ayat ini, bahwa kata Tuhan, lihatlah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku. Nah, pilihan dan menyenangkan hati dan kepadanya berkenan, ini sudah dinyatakan oleh Tuhan pada saat Allah, ya, atau Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Waktu dia bangkit dari air, langit terbuka, turun merpati atas dia, dan keluarlah suara Allah yang sangat nyaring dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah Yesus, dan menyenangkan hati Allah. Inilah gambaran ayat ini, bahwa kata Tuhan, lihatlah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku. Ditujukan kepada Yesus. Nah, terus bagaimana? Dan implementasi daripada ayat ini kepada kita. Nah, di sini, kalau kita sudah menjadi pilihan Tuhan, kita pasti didukung. Yang penting kita menyenangkan hati Dia. Pada saat kapan kita sudah pilihan Tuhan? Waktu kita dibaptis. Kita sudah menjadi pilihan Tuhan, menjadi pewaris kerajaan surga. Maka dalam baptisan kudus, ya,
Orang kadang-kadang salah kaprah dikatakan mengambil nama. Tidak, bukan mengambil nama. Baptisan kudus adalah terlepas dari dosa yang sudah diwariskan oleh Adam dari sejak dulu. Artinya, dosa warisan itu sudah hapus pada saat dia dibaptis, sehingga berhak menjadi pewaris kerajaan surga untuk hidup kekal dan abadi. Jadi hidup kekal sudah menjadi hak dia. Tapi kuncinya tadi dikatakan menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang menyenangkan hati Tuhan? Ya, kita melihat ya. 1 Yohanes 4 pasal 8 dikatakan ya, Allah mengatakan, "Akulah kasih." Siapa yang tidak memiliki kasih tidak mengenal aku. Jadi karakter Allah itu adalah kasih. Jadi menyenangkan hati Allah apabila orang memiliki kasih. Itulah yang menyenangkan hati Allah. Jadi ayat ini pun memang utama yang disampaikan di dalam Yesaya ini adalah tentang Yesus. Tapi implementasinya adalah buat kita semua. Jadilah pilihan Tuhan. Dan kenapa buat kita semua? Karena kita sudah pilihan Tuhan. Sudah dibaptis ya. Dosa kita sudah diampuni. Nah, sekarang apa makna ya dan pesan moral dari perikop ini? Ini kita lihat ya. Makna ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memilih dan mengurapi ya, hambanya untuk membawa keadilan dan terang bagi bangsa-bangsa ya, dan menegaskan pentingnya misi melayani dan membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna daripada perikop ini. Artinya ya, Tuhan telah memilih dan mengurapi ya, hambanya untuk membawa keadilan dan terang. Jadi membawa keadilan dan terang, rasa adil dan terang. Terang itu adalah dari Allah ya. Nah kemudian untuk membawa keadilan dan terang bagi bangsa-bangsa. Nah, dan ini memang Yesus adalah terang dunia. Ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan hidup kekal. Nah sekarang di sini katanya adalah untuk membawa keadilan dan terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa ya, yang menegaskan pentingnya misi melayani. Jadi diutamakan adalah melayani, membawa keadilan dan terang itu dalam sikap kita seperti melayani. Itulah makna daripada perikop ini. Nah kemudian dalam ayat Yesaya pasal 42 ayat 1, ini adalah hambaku yang kupegang, pilihanku, ya, yang dan kebanggaanku, yang pilihanku dan rohku ada padanya. Ia akan memberitakan ya, keadilan kepada bangsa-bangsa. Jadi kedatangan dia adalah untuk memberitakan keadilan dan juga keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan memilih dan mengurapi hambanya untuk melaksanakan misi ya,
yang mulia, yaitu membawa keadilan dan terang. Jadi misi yang mulia itu adalah membawa keadilan dan terang. Jadi selalu pilihan Tuhan itu diurapi, diberikan kekuatan. Kita lihat seperti yang diurapi Tuhan, ya, Yesaya, ya, dan Yeremia itu diurapi langsung oleh Tuhan. Artinya Yeremia untuk bicara langsung istilahnya diurapi dia, ya, dan bisa untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan Allah. Nah kemudian Yesaya juga Tuhan pernah mengatakan, siapa yang kuutus? Nah kemudian siapa yang akan membawa berita kita? Yesaya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Itulah hamba-hamba pilihan Tuhan yang sangat diurapi dan sangat disayangi, merupakan pilihan Tuhan. Nah kemudian apa pesan moral dari ayat ini? Kalau kita lihat tadi ada maknanya, ya, bahwa dikatakan tadi makna yang terpenting adalah bahwa Tuhan telah memilih dan mengurapi, ya, hambanya untuk membawa keadilan dan terang, dan juga untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa, ya, pentingnya misi melayani dan membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna. Apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moral dari perikop ini adalah mengajak setiap pengikut Kristus. Jadi setiap pengikut Kristus itu diajak supaya bagaimana? Untuk menjalankan panggilan yang sama, yaitu menjadi alat Tuhan dalam menebarkan kasih, keadilan, dan harapan kepada sesama. Itulah pesan moralnya di sini. Artinya mengajak setiap pengikut Kristus untuk menjalankan panggilan yang sama, yaitu menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan, alat Tuhan sebagai penyampaian firman Tuhan atau kabar baik kepada semua orang, untuk menebarkan kasih, keadilan, dan harapan hidup yang kekal. Satu-satunya adalah apabila percaya dan datang kepada Tuhan. Kita masih ingat waktu Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak pernah kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak pernah kehausan. Jadi antara lapar dan haus itu sudah dicukupi oleh Yesus. Dan ini bukan secara jasmani, tetapi haus dan lapar itu secara rohani. Rohani kita hidup kekal dan abadi apabila datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Itulah pesan moral dari ayat ini. Nah, hal ini menuntut kita untuk percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan walaupun, nah ini ada kita garis bawah, walaupun dalam masa-masa sulit dan penuh dengan tantangan. Tuhan
selalu menyertai kita. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah ya akan melampaui segala akal. Jadi damai itu melampaui segala akal dan pikiran kita ya, untuk memelihara hati dan pikiran. Jadi dia untuk memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Dan ini adalah mengingatkan kita untuk tidak mau terjebak dalam kekhawatiran ketika menghadapi tantangan hidup, melainkan ya mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan melalui doa. Jadi kalau kita menghadapi tantangan hidup, kita alihkan perhatian kita melalui doa. Itulah jalan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, ya, kepercayaan dan pengharapan akan menyertai, dan Tuhan membawa ketenangan dan kekuatan dalam situasi yang sulit, sehingga kita mampu menghadapi setiap cobaan dengan iman yang teguh. Jadi kuncinya adalah dengan iman yang teguh. Apapun masalah kita, apapun cobaan yang kita hadapi, dengan iman yang teguh dan kokoh, itulah obat dari semua permasalahan yang kita hadapi. Kita tetap memiliki iman. Jangan jadi lemah iman atau tidak punya iman. Iman kita menjadi teguh apabila menghadapi tantangan dan cobaan. Sekarang mari kita lihat conclusion. Apa conclusion daripada ayat ini? Atau merupakan kesimpulan. Pertama adalah, apa arti ya, menjadi hamba Tuhan di tengah tantangan dan kesulitan hidup? Jadi apa arti kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan ya, di tengah tantangan dan kesulitan hidup? Jadi kita mengalami kesulitan dan tantangan, terus apa artinya kita sebagai hamba Tuhan? Ini yang mau perlu kita bahas. Sini adalah menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup ya, merupakan panggilan untuk tetap setia dan berfokus pada iman. Meskipun keadaan yang dihadapi mungkin tidak mudah. Jadi dalam situasi sulit yang kita hadapi, tantangan yang besar, tidak mudah. Maka dikatakan hanya berfokus pada iman, kita bisa berdiri kokoh. Nah, hal ini menuntut kita untuk percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan
walaupun dalam masa-masa sulit. Jadi kalau kita dalam masa-masa kesulitan berfokus dan percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah arti kita sebagai hamba Tuhan menghadapi kesulitan dan tantangan. Artinya, ya, menuntut kita untuk percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Nah, kemudian merupakan panggilan untuk tetap setia dan berfokus pada iman. Jadi, merupakan panggilan untuk tetap setia dan berfokus pada iman. Apabila kita menghadapi tantangan, kita sebagai hamba Tuhan, meskipun keadaan yang dihadapi mungkin tidak mudah. Jadi kalau kita sudah berfokus pada iman dan juga menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, maka itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itulah apabila kita sebagai hamba Tuhan menghadapi tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana cara kita dapat merefleksikan keadilan Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Jadi, cara kita dapat merefleksikan keadilan, artinya menyampaikan keadilan Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Bagaimana kita menyampaikan itu? Sebagai seorang yang beriman, ya, jadi kalau kita sudah beriman, ya, kita diajarkan untuk merefleksikan keadilan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi, kalau kita sudah beriman, maka kita wajib hukumnya merefleksikan keadilan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi keadilan Tuhan itu perlu kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tindakan sehari-hari, hal ini dapat diwujudkan. Jadi melalui tindakan ini diwujudkan dengan memperlakukan sesama dengan hormat. Jadi kita menghormati sesama, itulah aplikasi daripada hal tersebut, ya. Jadi untuk memperlakukan sesama dengan hormat dan adil serta berkontribusi untuk kebaikan orang lain sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi ada peran kita, ada kontribusi kita sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu kasih, ya. Itulah cara kita dapat merefleksikan keadilan Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Hal ini dapat mewujudkan dengan memperlakukan sesama dengan hormat. Jadi dengan menghormati orang lain itu sudah merupakan refleksi daripada keadilan Tuhan, menghargai. Nah, dalam Amsal 21 pasal 21 ayat 3 dikatakan, melakukan keadilan dan hukum lebih, ya, dikasihi Tuhan dan daripada mempersembahkan korban. Jadi Tuhan lebih melihat orang dan mengasihi orang yang menjalankan keadilan dan hukum. Jadi apabila orang sudah menjalankan keadilan dan hukum, ya, itu sudah melebihi daripada persembahan di hadapan Tuhan. Jadi artinya, kalau kita pun memberikan persembahan, tapi kita tidak melakukan keadilan dan melakukan hukum-hukum Tuhan, itu sia-sia persembahan kita, ya. Tapi yang lebih bagus adalah melakukan keadilan dan
hukum-hukum Tuhan dan juga memberikan kurban persembahan. Itu menjadi sempurna. Walaupun tadi dikatakan Tuhan Allah, ya, Dia lebih baik orang melakukan keadilan dan hukum Tuhan. Ya. Dan lebih dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan lebih mengasihi orang yang menjalankan keadilan dan hukum-hukumnya daripada mempersembahkan korban. Jadi jelas dalam Amsal 21 ayat 3. Nah, ayat ini menekankan bahwa tindakan keadilan dan hukum jauh lebih diinginkan Tuhan dibandingkan dengan ritual-ritual ibadah. Ini mengajak kita untuk memaknai bahwa keadilan merupakan intisari dari siapa? Tuhan itu sendiri, dan harus bercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi bercermin kepada tindakan kita sehari-hari. Ya. Jadi artinya tadi dikatakan bahwa tindakan keadilan dan hukum lebih baik atau lebih diinginkan oleh Tuhan dibanding ritual-ritual ibadah kita. Jadi berarti di sini adalah action, ya, perbuatan, tindakan. Nah, jadi kesimpulan kita dalam nomor 2 ini yang dikatakan bahwa bagaimana cara kita dapat merefleksikan keadilan Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Itulah. Tuhan mengutamakan kita menjalankan keadilan dan hukum. Artinya peduli kepada hukum-hukum Tuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa hukum Tuhan itu sudah disempurnakan oleh Yesus. Cinta kepada Allah vertikal dari segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kemudian cinta kepada sesama manusia secara horizontal. Jadi melakukan itulah, kata Tuhan, lebih baik, ya, daripada memberikan korban persembahan atau ritual-ritual ibadah. Ini sudah digarisbawahi. Itulah cara kita merefleksikan, ya, mengenai keadilan Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Jadi itulah refleksi bahwa menjalankan keadilan dan hukum-hukum Tuhan jauh lebih baik daripada memberikan korban persembahan. Itu yang mau inti daripada masalah tersebut. Nah, kemudian yang nomor 3 yaitu dalam zaman ini, ya, dalam zaman ini apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi terang bagi dunia sekitar kita. Jadi apa yang kita lakukan supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia sekitar kita? Apa? Kalau orang tua kami dulu berpesan bahwa mengatakan, ya, pesan dia, hidup terang, maju terang, dan terus terang. Inilah pesan orang tua waktu dia sebelum meninggal dunia. Apa arti daripada falsafah atau kata-kata tersebut? Hidup terang, maju terang, dan terus terang. Artinya, mangolu di bagasak katiuron, mardalan di bagasak katiuron, jala
ikut totong di bagasan natiur. Ima. Jadi mangolu di bagasak katiurun, mardalan di bagasak katiurun, totong di bagasan hatiurun. Tetap di dalam terang. Inilah cara kita, ya, yang bisa kita lakukan untuk menjadi terang bagi dunia. Dalam zaman sekarang ini, ya, menjadi terang dunia, ya, dan di sekitar kita sangat-sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Jadi adanya tantangan dan ketidakpastian, kita wajib hukumnya menjadi terang. Mangulu di bagasak katiurun. Dan untuk lebih lanjut, ya, dalam memelihara pengalaman yang cukup. Jadi bagi usia yang lanjut seperti kita yang 70 tahun ke atas, ya, tentu ini adalah mempunyai pengalaman yang cukup dan dapat dibagikan kepada orang lain sehingga bisa, ya, memberikan inspirasi dan motivasi. Jadi dengan pengalaman kita yang bisa mungkin menjadi terang kepada orang, itu kita bisa berbagi bagaimana menjadi terang. Ada orang mengatakan bahwa dikatakan begini, ya, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Inilah manusia transisi. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Ini menjadi manusia transisi. Dan ada juga syair daripada Anonim, ya, dikatakan, ku cari jiwaku tidak kutemukan. Ku cari Tuhanku juga tidak kutemukan. Tapi dikatakan, ku bantu saudaraku yang membutuhkan pertolongan. Ku temukan jiwaku dan juga Tuhanku. Itulah kalau kita mau menjadi terang bagi dunia sekitar kita. Tentu dengan pengalaman-pengalaman yang banyak, kita bisa membagikan kepada orang lain, ya. Nah, dalam Matius 5 pasal 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di antara gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita diumpamakan, ya, terang kita itu diumpamakan seperti kota di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi, terangnya itu pasti akan kelihatan. Itulah dicontohkan, kita pun harus seperti itu. Terang kita itu jangan tersembunyi. Jangan kita simpan, jangan. Kita berikan bersinar untuk dirasakan oleh dunia sekitar kita. Sehingga dimanapun kita berada, terang kita itu akan bercahaya dan menyerangi setiap orang. Itulah dikatakan di sini bahwa dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi terangnya. Dalam ayat ini Yesus mengingatkan, jadi Yesus mengingatkan, ya, bahwa para pengikutnya dipanggil
untuk menjadi terang bagi dunia. Artinya tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Dan ini Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah dikatakan Yesus, bahwa Yesus terang dunia. Dan di sini pun dikatakan, mengingatkan bahwa para pengikutnya dipanggil untuk menjadi terang dunia. Dan kita dianjurkan untuk menjalankan. Apa itu yang dianjurkan untuk kita jalankan? Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 12, Matius 7 ayat 12 dikatakan, apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Itulah inti daripada hukum-hukum Tuhan dan kitab para nabi. Jadi apabila Matius 7 ayat 12 ini kita kuasai, maka kita sudah menuruti hukum-hukum Tuhan dan kitab-kitab para nabi. Kita tabur, dan itulah kita tuai. Dan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah sekarang, perbuatan baik dan kata-kata penuh kasih akan menciptakan dampak positif dan menginspirasi orang di sekitar kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi itulah yang membuat di sekitar kita bisa terinspirasi, perbuatan baik dan kata-kata penuh kasih akan menciptakan dampak positif dan menginspirasi orang-orang yang bisa termotivasi dan tergugah hatinya untuk berbuat baik. Itulah firman Tuhan pada hari ini, bahwa hamba Tuhan yang dipilih, didukung, dan diurapi. Semoga kita semua telah menjadi hamba Tuhan yang dipilih dan diurapi dan didukung dalam setiap langkah kita untuk memberitakan keadilan dan kebenaran dan juga pengharapan bahwa Allah kasih-Nya kekal dan abadi. Amin. Tuhan memberkati kita.